Uh, yang pertama adalah, narasumber pertama adalah Profesor Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Beliau saat ini adalah seorang wakil dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau seorang ahli mikrobiologi yang lulus dari FKUI dan mendapatkan PhD-nya dari Universitas Osaka di Jepang. Di tahun 1985, mungkin ada yang masih ingat bahwa beliau berada di Houston, di Johnson Space Center, tepatnya untuk dilatih sebagai astronot. Profesor Pratiwi mempunyai minat pada mikrobiologi klinis, terutama tentang penyakit-penyakit menular yang baru muncul atau muncul kembali. Nah, karena itulah kami membutuhkan keahlian beliau di sini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada pertama Profesor Pratiwi. Silakan, Profesor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator dan juga terima kasih kepada Departemen Arsitektur UI serta Ilunia Arsitektur dan Komunitas Arsitektur UI ArchNet atas kesempatannya untuk berbicara pada webinar yang sangat menarik topiknya pagi ini. Semula saya tidak memahami apa yang diinginkan oleh panitia sebetulnya, tetapi saya sedikit mulai mencerna dan mulai ingin sharing gitu ya. Bagaimana sebetulnya mikrobiologi atau virologi atau ilmu mengenai jasa trenik yang sekarang berkembang dengan sangat cepat itu berpengaruh pada evolusi. Dan tentu saja karena saya yakin di sini banyak teman-teman arsitektur, mungkin ada pemikiran dan perenungan agar kita memikirkan bagaimana arsitektur itu untuk kita di masa depan atau di masa sekarang dan masa depan. Karena kehidupan terus berubah dan berbagai faktor yang semula tidak dipertimbangkan seperti faktor infeksi oleh jasa trenik ini harus merupakan satu variabel untuk menentukan bagus atau tidaknya suatu ruangan atau lingkungan kehidupan manusia. Saya ingin memandu dengan sedikit slide sebetulnya supaya pembicaraan nggak kemana-mana. Saya persilahkan slide. Saya persilahkan, mungkin bisa dibantu. Ya, slide berikutnya. Ya, sebetulnya ilmu pengetahuan itu memang maju dengan sangat cepat. Dan salah satu prime mover dari kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengetahuan mengenai biologi dan kehidupan, jadi life science, adalah pengetahuan mengenai biologi molekul yang dimulai dari ditemukannya DNA oleh Watson dan Crick di tahun 1952. Sejalan dengan pemahaman itu, maka kemudian manusia mengembangkan berbagai teknik seperti genetic engineering, bioteknologi, dan terus kemudian sekarang dikembangkan juga menjadi gene terapi dan sebagainya sejak tahun 70-an. Dan sekarang boleh dikatakan pengembangannya sangatlah luas. Dan sekarang ini yang relevan adalah bagaimana kita ini dengan genetic engineering mencoba untuk mengarang suatu vaksin yang kita pakai untuk menangkal virus corona yang sekarang sedang menjadi pandemi. Dengan advancement dari molecular biology ini juga kita masuk ke dalam apa yang disebut proyek Human Genome Project. Human Genome Project ini adalah satu step lagi dari kemajuan ilmu pengetahuan, di mana dalam Human Genome Project itu kita sekarang memahami ada 3 miliar pasangan basa yang menjadi cetak biru dari kehidupan umat manusia. Jadi Anda dan saya masing-masing mempunyai 3 miliar pasangan basa, meskipun kita mempunyai keragaman yang tidak terhingga jumlahnya, namun pasangan basa ini jumlahnya kira-kira sama.
Namun demikian yang mengherankan hanya 20.500 gen saja yang terekspresi dari 3 miliar pasangan basa itu untuk menjalankan seluruh kehidupan kita yang sangat-sangat tidak berbatas gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rasakan, kita dalam keseharian kita melakukan kegiatan secara fisik maupun secara mental, semuanya ditentukan atau diekspresikan oleh 20.500 gen saja. Satu gen saja salah, maka kehidupan kita sudah tidak karuan. Contohnya penyakit sickle cell anemia misalnya, itu hanya ada satu titik point mutation namanya di dalam 3 miliar pasangan basa tadi menyebabkan seseorang itu setengah mati menjalani kehidupan dan seringkali meninggal dalam usia muda. Apalagi kalau kita mempunyai beberapa gen yang tetap mempunyai beberapa gen defect yang tetap menyebabkan kita hidup, tapi hidup kita menjadi sangat tidak sempurna. Kesalahan pada gen lain pada umumnya bila itu besar, maka dengan sendirinya kita akan mati. Disinilah sebetulnya rahasia dari survival of the fittest, bahwa hanya yang kuatlah sebetulnya yang dapat hidup, dan kehidupan itu ditentukan apakah gen kita itu berekspresi dengan baik. Dan kemudian dari 3 miliar itu, kemana sisanya begitu? Apa aja yang ada di dalamnya? Kenapa hanya 20.500 gen saja yang ada, yang kita ketahui sampai sekarang, sudah puluhan tahun kita pelajari. Mungkin andai kata bertambah, tidak bertambah dengan terlalu bermakna. Namun pengetahuan kepada sisa yang kita sebut junk gene itu merupakan pengetahuan yang sekarang ini dieksplorasi. Dari junk gene yang kita tahu, sebagian besar ternyata sesudah di-sequence adalah gen-gen virus. Dengan demikian, seperti meteor yang selalu kita pelajari, Human Genome Project ini mempelajari juga bukan hanya kalau kita mempelajari kosmos, kita mempelajari luasnya angkasa kita, luasnya jagat raya kita, maka dengan Human Genome Project ini kita mempelajari masuk ke dalam genom kita yang sangat luas pula, termasuk tadi junk gene. Dan itu membuktikan bahwa sebetulnya terjadi continuous evolution, co-evolution, hidup bersama antara kita dengan virus sedemikian rupa sehingga kemudian bila terjadi perubahan di dalam adaptasi kita kepada lingkungan, maka kita tahu bahwa kita sebetulnya berekspresi bersama antara genom kita sendiri dengan genom virus yang ada di dalam badan kita. Inilah blueprint, meskipun tampaknya beraneka ragam, tetapi sebetulnya sebagai manusia kita 99,99% sama. Perbedaannya sangat sedikit, namun sangat sedikit itu membedakan sejuta atau berjuta-juta karakter yang dimiliki oleh kita semua. Ini adalah satu step ya, Human Genome Project. Ya, slide. Ya, slide berikutnya ingin saya ceritakan bagaimana virus dan manusia itu melakukan koevolusi. Setiap binatang, termasuk manusia sebetulnya, kita masing-masing memiliki virus yang sangat unik, yang tinggal bersama kita di dalam badan kita. Dari waktu ke waktu, ternyata virus itu bisa lompat ke manusia. Yang ada di binatang bisa lompat ke manusia. Apalagi makin lama kita lihat bahwa kehidupan manusia dengan binatang itu seringkali tidak ada jarak. Kita tidur dengan anjing kita, tidak tidur dengan kucing kita gendong-gendong mereka, dengan burung, dengan bahkan dengan binatang-binatang besar seperti monkey ya dan seterusnya. Jadi
pindahnya ini kita sebut zoonosis. Apa yang terjadi pada waktu zoonosis sebetulnya pada binatangnya dia tidak menyebabkan sakit, tetapi pada waktu dia pindah ke manusia, pada manusia dia menimbulkan sakit yang cukup berat. Dan apa yang terjadi sebetulnya, karena tadinya mereka itu adalah bahan asing, oleh kita kemudian dilawan, namun perlawanan itu seringkali daripada melawan tetapi kalah, rupanya sistem tubuh kita yang tadi dimotori oleh sekian puluh ribu, 20.500 gen itu kemudian memilih untuk berhidup bersama. Ini adalah evolusinya. Dan kita sekarang tahu dan banyak sekali mempelajari bahwa jumping gene dari binatang ke manusia itu terjadi. Bahkan sekarang dikatakan bahwa SARS-CoV-2 itu pun coronavirus sekarang yang sedang menjadi pandemi adalah virus yang jumping dari kelelawar kepada manusia. Jadi ada 3 SARS-CoV yang sekarang ini ditemukan jumping dari kelelawar, yaitu SARS-CoV yang menjadi pandemi di 2003, di 2012, dan di tahun ini. Kita tahu bahwa hal ini mengejutkan sekali karena jarak antara satu pandemi dengan pandemi berikutnya itu menjadi lebih pendek. Kita tahu pandemi orang tuh berpikir bahwa pandemi itu terjadi untuk virus adalah yang di tahun 1918 saja dan kemudian segera lupa. Tapi kemudian kita sadar bahwa ada virus AIDS yang menjadi pandemi di tahun 1980-an dan itu adalah jumping dari big apes ya, dari kera besar ke manusia, dan ini adalah betul-betul bisa dihubungkan dengan teori-teori mengenai asal usul manusia sebetulnya, seperti yang disampaikan oleh Darwin di beberapa abad yang lalu. Ya, slide. Kenapa ya virus itu nggak mati ya? Kok dia tetap ada? Jadi virus itu nggak bisa mati. Dia itu hanya materi kimiawi biasa. Dan seperti benang saja yang mengandung beberapa materi atau beberapa informasi yang kemudian dibungkus oleh suatu protein dan kemudian dia bisa masuk ke dalam sel kita. Jadi dia bisa menginfeksi kita dan kemudian menyebabkan sakit sampai kepada full blown epidemi seperti sekarang ini. Jadi kalau dia itu sedang bisa memperbanyak dirinya dengan cepat, maka selalu saja ada sebabnya. Sebabnya antara lain misalnya karena contohnya kalau winter manusia tinggal di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya yang ditutupnya rapat-rapat supaya dingin tidak masuk. Namun apa yang terjadi? Jumlah virus di dalam ruangan itu makin lama makin banyak. Dan karena ventilasinya yang jelek, maka kemudian menyebabkan penyakit. Di samping itu, manusianya pun kemudian berkurang atau berubah imunitasnya. Karena misalnya pada hari-hari tidak ada matahari, vitamin D yang kita terima juga sangat sedikit. Ini saya singgung untuk sebagai renungan dari para mahasiswa arsitek untuk memikirkan hunian yang baik tentu saja yang terkait dengan kehidupan virus. Jadi tidak akan mati, never die off virus itu. Sekali terjadi, sekali terbentuk, dia akan terus ada. Slide. Saya tunjukkan bagaimana misalnya virus itu bisa saja dia suatu hari menjadi sangat rendah, misalnya yang garis biru itu, terus kemudian suatu hari lagi nanti dia menjadi sangat tinggi, tetapi dia kemudian juga bisa menjadi landai biasa, bisa banyak yang sakit, bisa yang terkena sakit berkurang, suka-suka dia aja.
kapan dia mau meningkat dan kapan mau menurun. Tetapi tentu saja ini adalah hasil evolusi antara manusia dengan virus, hasil kehidupan bersama dan interaksi bersama dan adaptasi bersama antara manusia dengan virus. Ya, slide. Kedua yang saya ingin sampaikan adalah penelitian, bukan kedua ya, ketiga adalah Human Microbiome Project. Jadi tadi Advancement Molecular Biology, kemudian Human Genome Project, sekarang Human Microbiome Project. Jadi Human Microbiome Project ini juga luasnya masalah dan besarannya itu seperti eksplorasi luar angkasa oleh manusia dikatakan ya, uangnya juga segitu besarnya dan tujuannya adalah menganalisis dari peran antara kesehatan, maksud saya peran dari mikroorganisme, baik bakteri, virus, jamur, dan semua jasad renik yang ada di dalam badan kita. Kita dulu berpikir bahwa di paru-paru tidak ada bakteri, tidak ada virus. Itu salah sama sekali. Sekarang bila beberapa virus atau beberapa bakteri tidak ada sama sekali di dalam paru-paru kita, maka kita langsung jatuh sakit. Oleh karena itu kita sekarang bisa memahami kalau kalian itu merokok misalnya, maka bakteri virusnya terganggu kehidupannya dan kemudian kita gampang menderita sakit ya. Slide. Jadi slide. Nah, jadi sehat dan sakit adalah suatu kontinum dari kehidupan antara manusia dengan bakteri virus jamur di dalam perutnya dan juga di dalam rongga-rongga lain. Yang di atas dikatakan bahwa tergantung dari apa yang kita punya pada waktu kita lahir di perut kita, itu menentukan apa yang menjadi penyakit kita dalam kehidupan. Bahkan menentukan apakah nanti di hari tua itu kita bisa hidup sampai tua dan apa saja penyakit yang kira-kira akan kita alami di hari tua. Apa yang terjadi? Ternyata kolonisasi awal dari virus dan bakteri beserta gizi yang kita miliki itu membentuk suatu niche yang menentukan kondisi imunitas seseorang dan kemudian pada waktu laki dan perempuan itu menikah, mereka mencampurkan lagi, berevolusi lagi virus, bakteri dan lain-lainnya dengan sel manusianya sekaligus menghasilkan bayi-bayi yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa penentu dari fitness manusia kepada kehidupan adalah jasad renik ini. Ya, slide. Ini adalah contoh dari suatu protein, yaitu protein aminopeptidase N yang dimiliki oleh manusia, dan yang hijau dan merah itu adalah adaptasi pembentukan atau penghilangan berbagai protein. Protein ini yang asam amino selalu berubah sesuai dengan zaman untuk mengikuti apakah kita itu mau hidup bersama dengan virus atau kita mau mematikan virus itu oleh sistem imun kita. Dengan pemahaman-pemahaman seperti ini sebetulnya terjadi perang berkelanjutan antara sel hidup kita dengan sel kehidupan kita dengan virus. Dan kita setiap hari, setiap saat selalu dihujani seperti meteor menghujani bumi, dihujani oleh virus, dan sel kita terus beradaptasi kepada mereka, dan kita lihat siapa yang menang, apakah kita yang menang atau virus yang menang. Dan ini menjadi renungan bagaimana para teman-teman di arsitektur ini ikut mencoba mengatasi eksistensi manusia sekarang dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor atas pemaparan yang sangat menarik ini. Saya baru tahu bahwa
ternyata makhluk kronik itu emang punya peran penting untuk evolusi kita.